warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Oke, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun yang di sini disampaikan oleh Valbet mengenai reaksi dia terhadap akun dari milik Muslim, yaitu Kap Media Channel. Oke, langsung saja di sini Madia akan menjawab tentunya sesuai dengan ajaran Islam nantinya apabila ada hal-hal yang perlu dijawab dan perlu diluruskan dalam hal ini. Oke, langsung saja kita cek ya. Kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh Pak Albert ini. Oke, go. Video kali ini saya akan membahas video yang dikutip atau dilansir oleh QAF Channel. Saksikan video saya untuk mendapatkan pokok bahasanya. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Lama tidak berjumpa, akhirnya kita bisa ketemu lagi di dalam video ini untuk bersama-sama kita belajar apa yang sebenarnya disalah mengerti oleh rekan-rekan muslim. Teman-teman, video ini sekali lagi saya buat bukan untuk menyerang agama lain, tetapi saya ingin meluruskan apa yang menjadi kekeliruan, apa yang menjadi kesalahpahaman yang dilakukan oleh teman-teman muslim. Saya ajak kita simak bersama-sama video mereka. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan. Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu alfa dan beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Oke, orang ini salah mengutip ya teman-teman ya. Yang mengatakan Allah kita itu alfa dan beta, yang awal dan yang akhir. Maaf teman-teman saya muslim, bukan. Oke, kalau masalah alfa dan beta, mungkin betanya itu saya kira mungkin kesilapan aja dari admin. Tapi bukan tujuannya, sebenarnya bukan di masalah itunya yang perlu ditekankan dalam hal ini. Mari kita bahas nanti esensi atau isi dari video itu yang perlu kita kembangkan untuk membahasnya. Kalau masalah penyebutan itu bisa saja kekeliruan salah satu sedikit, itu bukan hal esensial saya kira untuk dibahas gitu loh. Apalagi dijadikan ya lucuan, bulian itu bukan tidak baik kalau hal begitu untuk dijadikan materi bahasan. Oke, lanjut. Dan beta, tetapi alfa dan omega. Apa maksudnya alfa dan omega? Bukan hanya berbicara yang awal dan yang akhir, tetapi di dalam huruf urutan Yunani, alfa itu pertama, omega itu adalah huruf terakhir. Jadi itu menandakan yang awal dan yang akhir. Nah, kalau dia ngomong alfa dan beta, beta itu huruf kedua, sama halnya dengan huruf Latin A, B. Nah, ini alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan seterusnya. Ya, jadi dia salah mengucapkan, salah bilang Allahnya orang Kristen. Kita lanjutkan ya. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Oke. Saya seharusnya juga di sini ingin memperjelas dulu, meluruskan juga pemahaman kami dalam posisi ini. Oke lah, kalau memang disampaikan tadi beta itu ada kesalahan sebut. Tetapi alfa dan omega di sini pun konsep ketuhanan yang dipahami baik dalam ajaran Islam maupun konsep yang dipahami oleh ajaran Yahudi, Yudaisme yang cikal bakal dari ajaran kitab Taurat itu sama gitu loh. Jadi konsepnya itu dalam posisi dia tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya
dia sebenarnya berawal, yang bukan berarti dalam posisi tidak berawal maupun tidak berakhir. Jadi dalam posisi ini konsep dalam ajaran tauhid itu sama persis dengan ajaran Yahudi konsep ketuhanannya. Oke, kita lanjut dulu. Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan mereka tidak mampu menciptakan pisau cukur hingga harus pinjam kepada Raja Asyur. Nah, saya kira bagian yang berikutnya ini dia salah memahami Tuhan dari orang Kristen. Dia mengatakan kalau Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, maka seharusnya Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Begini loh, ini yang menjadi kekeliruan terbesar orang Muslim. Saya sudah berulang kali di dalam video saya menjelaskan bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Tritunggal, Trinitas. Tri itu terdiri dari 3 pribadi, tetapi dia satu esensi. Tidak sama dengan 3 Allah. Maka ketika kita melihat Yesus Kristus, dia bukanlah manusia yang kita jadikan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang disebut sebagai proses inkarnasi. Jadi pada waktu teman-teman saya Muslim melihat Allah kami, kamu memakai kacamata Unitarian, kamu memakai kacamata Allah Tauhid. Nah, sehingga ketika kamu memahami Tuhan kami dengan kacamatamu, ya tentu keliru. Maka dari itu, konsep daripada Tuhannya orang Kristen itu adalah Trinitas, bukan 3 Allah, tetapi 3 pribadi, satu hakikat atau satu esensi. Jadi tidak heran. Oke. Di sini Madia langsung menjawab aja biar tidak melebar kemana-mana. Yang jelas di sini seharusnya Valbet itu sertakan dalil, sertakan dasar di mana konsep ketuhanan yang seperti Anda sebutkan itu termuat dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab Taurat. Karena disitulah cikal bakal atau asal mula konsep ketuhanan. Dan apabila kita telusuri sebenarnya ke kitab Taurat ke bangsa Yahudi atau bangsa cikal bakal di mana Yesus atau Isa itu turun dan mengajar Taurat, meneruskan ajaran Taurat itu, mereka meyakini tauhid satu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Hasem. Tuhan mereka itu masih dalam bentuk zat Allah, zat Tuhan. Jadi Tuhan yang mereka yakini bangsa Yahudi itu Tuhannya zat, bukan roh. Jadi dalam posisi ini seharusnya lebih fair apabila Anda membuatkan atau menyebutkan dalil atau dasar keyakinan Anda yang mengatakan bahwa itu Trinitas atau Tritunggal atau apapun namanya, agar pemahaman kami di luar juga itu mengerti. Karena bagaimanapun pemahaman di sini ajaran Anda ini masih belum jelas, karena dari posisi lain ajaran agama Anda juga ada yang mengatakan itu termasuk ajaran yang tidak sesuai. Makanya ini saya tidak mengambil kesimpulan yang mana yang benar, mana yang salah dalam posisi ajaran Anda sendiri. Anda seharusnya menunjukkan, oh saya ngambil dalilnya ini dalam kitab Taurat, dalam Perjanjian Lama, ini loh dalilnya. Kalau sama-sama mengatakan ini benar, ini salah, sedangkan itu satu jalur dari ajaran agama Anda sendiri, maka inilah yang saya sebut suatu pemahaman yang sangat perlu lagi pengabdian atau perlu penerangan kembali mana yang benar, mana yang salah dalam posisi ini. Ini saya tampilkan pembuktian bahwa konsep keyakinan yang Anda sampaikan ini Pak Albert malah terbalik dengan keyakinan dari ajaran agama Anda sendiri. Makanya Anda seharusnya tampilkan itu dalil, dasar di mana Anda mengutip keyakinan Anda ini. Ini saya tampilkan dari pendeta Anda sendiri. Makanya oleh karena itu saya tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah dalam posisi ini, konsep ketuhanannya. Oleh karena itu lebih bijak kalau Anda benahi dulu dalam konsep ketuhanan Anda daripada Anda mencoba untuk menggiring opini terhadap akun Kap Media Channel. Ini saya tampilkan ya, Madia tampilkan di sini. 3 sampai kapanpun tidak akan ada di Alkitab. Yang dimaksud segitiga itu ini loh. Ya. Saya menyebutnya segitiga iblis ya Pak. Judul kita segitiga iblis Pak ya, supaya jelas Pak ya, supaya Bapak tahu.
ini adalah produk iblis, Pak, ya. Perhatikan, Pak. Bapa, B itu Bapa, A itu anak, RK itu Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa ini T, Tuhan atau Allah. Bapa ini Tuhan, anak ini juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Jadi ini walaupun berbeda, tetapi ini Tuhan semua. Ya saudara-saudara ya. Ya Pak, Bapak mau cari di Alkitab tidak akan ada, Pak. Sebab ini produk iblis, Pak. Segitiga iblis ya. Nah, coba lihat dari posisi pendeta ini mengatakan bahwa di Alkitab pun katanya tidak ada. Jadi Pak Albert mengutip berargumen seperti itu, seharusnya Pak Albert fair dong. Tunjukkan kepada kami mana dalilnya. Mana dasarnya Pak Albert mengutip bahwa Tuhan itu Trinitas, Tritunggal. Ya tentunya harus diharapkan sesuai dengan ajaran sebelumnya. Ajaran di mana cikal bakal ajaran agama Anda itu datang. Ya Anda harus hadirkan dalam kitab perjanjian lama tentunya, dalam kitab ajaran Yahudi. Nah perlu saya sampaikan, perlu saya informasikan bahwa Yahudi sampai saat ini tidak ada masalah konsep ketuhanan dengan Islam. Karena konsep ketuhanan ajaran bangsa Yahudi itu sama dengan ajaran konsep tauhid dalam Islam. Apa yang mereka yakini Tuhannya itu sama dengan ajaran Islam, konsep Tuhannya. Mereka juga konsep Tuhannya itu Tuhan itu berupa zat, bukan roh. Ya. Jadi di sini saya jelaskan itu Tuhan itu zat, bukan roh. Dalam bangsa Yahudi dan saya dalam ajaran Islam pun itu zat. Nah, oleh karena itu karena Pak Albert tidak bisa membuktikan dalilnya dalam kitab ajaran Taurat atau kitab bangsa Yahudi, maka ya silahkan para penilai penonton dimanapun saat ini berada, di mana letak kelemahannya teori seperti ini gitu loh. Dalam dua teori satu ajaran berbeda pendapatnya, terutama khusus konsep ketuhanannya yang sangat esensial. Saya tampilkan kembali. Bersifat roh, Roh Kudus bersifat roh. Nah ini dia, anak itu bersifat fisik, Pak. Ibrani 2 ayat 9, untuk waktu yang singkat, Yesus sebagai anak itu lebih rendah dari malaikat. Yang ini lebih rendah dari malaikat, Pak. Lebih rendah dari malaikat kok dibilang Tuhan, dibilang Allah. Gitu. Bapa adalah Allah, betul. Karena Yohanes 17 ayat 3, ya, Allah yang benar. Roh Kudus bersifat roh, berarti Allah benar. Roh Kudus memang Allah. Efesus 4 ayat 30. Ini Pak, Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus, Pak. Yohanes 16 ayat 25. Ya, Pak Donald nih yang nanya nih Pak ya. Ini segitiga iblis, judul kita gitu. Bapak mau cari di Alkitab ya tidak akan ada, Pak. Ya, ini dia ya. Nah, mari kita lihat, Pak. Produk segitiga iblis ini begitu mempengaruhi. Semua itu biangnya apa sih, Pak? Ada 3 hal, Pak. Ya, situ kan Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Anak itu sudah pasti fisik. Setiap Bapak ketemu anak, kata anak di dalam Alkitab itu Yesus fisik, Pak. Yesus manusia, anak Allah, artinya berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat 23 ya. Segitiga iblis itu setidak-tidaknya mengandung 3 hal yang betul-betul itu produk iblis, Pak. Ya, yang pertama, Allah itu pribadi. 3 pribadi dalam satu. Ini Pak, biang segala penyesatan. Biang segala penyesatan adalah Allah itu pribadi. Makanya ada pribadi Bapa tadi sini, Pak ya. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, sama-sama Tuhan katanya. Yaitu namanya doktrin dari iblis ya, ngiblis banget. Nah, Ya. dengarin ini Pak Albert, ini bukan dari mulut orang di luar ajaran agama Anda. Ini di luar, bukan dari ajaran agami. Ini murni dari ajaran agama Anda sendiri mengatakan seperti ini. Seandainya Pak Albert bisa menunjukkan dalilnya konsep ketuhanan Pak Albert itu, baik itu dalam ajaran kitab Taurat perjanjian lama, baik dalam hal-hal apapun, mungkin masih bisa
masih bisa dipertimbangkan kebenarannya. Tapi di sini Pak Albert cuma hanya ngomong-ngomong doang. Nah, kemudian omongan Pak Albert ini dibantah langsung oleh pendeta lain yang berbicara ini gitu loh. Masalah konsep ketuhanan ini. Di mana benarnya kalau dalam posisi ini? Dalam posisi ini Pak Albert justru orang yang paling disudutkan dalam posisi ini karena tidak menyebut dalil, sedangkan pendeta Henry ini menyebut dalil dia bahwa konsep ketuhanan yang benar itu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita dengar dia menyebutkan dalil-dalil dalam Bible itu sendiri. Allah 3 pribadi dalam satu atau dibolak-balik 3 kesatuan ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan, satu hakikat apapun istilahnya ya Pak ya. Tidak pernah ada Allah itu pribadi Pak Donald. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 tidak pernah ada Allah itu pribadi. Karena Tritunggal ini memahami Allah itu pribadi, maka terjadi biang penyesatan seperti ini. Ya. Allah itu tidak pernah 3 pribadi dalam satu. Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 tidak pernah pribadi. Nah, coba lihat Pak Albert. Pendeta ini menyebut dalil, menyebut dasar di dalam Bible Anda yang Anda yakini. Berarti Anda seharusnya fair dong, konsekuen menyebut dalil, dasar. Ya, karena Anda menyebut Trinitas ke ajaran agama mengcover Cup Media Channel, seharusnya Anda harus juga menyebutnya itu dalil yang tentunya bukan dari Bible Perjanjian Lama baru. Itu harus bersumber kepada ajaran Yahudi, yaitu kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama. Oke, nah ini ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah Tritunggal tapi esa Pak. Nah ini dia Pak. Tritunggal ini kan tri tapi tunggal Pak ya. Tritunggal itu esa, ini juga biang ya penyesatan Pak ya. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu siapa? Allah. Yang esa itu siapa? Kristus Yesus. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Allah itu esa, esa pula Tritunggal. Enggak ada Pak. Jadi Tritunggal tapi esa itu super penyesatan Pak. Bagaimana Pak Albert? Ini dalam ajaran agama Anda sendiri mengatakan itu tidak ada super penyesatan, dia bilang ya. Saya tidak bisa ikut campur kalau urusan ini. Tapi intinya dalam ajaran agama Anda pun ini masih terjadi. Belum kelar urusan masalah konsep ketuhanannya dalam posisi pendeta yang, apabila kita lihat dari posisi pendeta Henry ini menyampaikan konsep ketuhanan yang Anda percaya. Jadi yang mana yang harus kami percaya gitu loh. Yang mana yang harus kami bisa ambil kesimpulan, oh ini sebenarnya bersumber dari sini bla 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 gitu loh. Kami akan bisa percaya apabila Anda hadirkan dalil, hadirkan dasar bahwa ajaran agama Anda itu Tritunggal lah, Trinitas itu apabila Anda bisa petik dari kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat yang mengatakan bahwa konsep ketuhanan dari bangsa Yahudi, ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus itu Tritunggal atau Trinitas. Karena Yesus atau Isa Al-Masih itu mengambil ajaran itu, meneruskan ajaran Nabi Musa. Nah, tentunya ajaran Nabi Musa itu Tuhannya pun apa itu Tuhannya? Mereka mempercayai Hasem. Hasem itu bisa dikatakan YHWH atau Elohim dan sebagainya dan sebagainya. Nah, konsep ketuhanan mereka itu sebenarnya Elohim itu tauhid. Trinitas bukan Trinitas. Mereka adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Dan ini pendekatannya dari pendeta ini juga menyatakan bahwa Tuhan itu yang Maha Esa, dan ini juga disampaikan di Bible Anda sendiri. Silakan kita lanjutkan dulu argumen dari pendeta Henry ini ya. Pak ya. Oke, yang ketiga, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Yang tadi Pak, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Salah Pak ya. Sebab anak adalah fisik. Ibrani 2 ayat 9 sedikit lebih rendah dari malaikat. Mana bisa Bapa, Anak, Roh Kudus kok disatukan? Tidak mungkin bisa sebab anak itu fisik. Yang benar apa Pak? Yang benar 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa,
firman dan roh. Nah, ini baru sama-sama roh. Kalau sama-sama roh itu bisa satu, ya toh. Ketiga tapi satu. Ini memang ayat Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Bapa adalah Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal Yesus Kristus. Firman adalah Wahyu 19 ayat 13, firman Allah itu juga roh Yesus Kristus. Roh adalah Wahyu 22 ayat 17, roh itu Yesus sendiri. Jadi Bapa, firman dan roh adalah satu. Betul, siapa? Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus ya nggak bisa ya. Nah, coba lihat. Ini seharusnya Pak Albert dalam berbicara itu juga disertakan dalil dasarnya agar argumen Anda Pak Albert ya lebih kuat. Masa berbicara tidak sesuai dengan keadaan atau asal jiplak atau logika doang gitu loh. Kalau bicara agama itu harus sesuai dengan dalil atau dasar Pak Albert ya. Saya lanjut dulu. Untuk posisi ini saya hanya bisa menjelaskan seperti ini bahwa konsep dari ajaran agama Anda pun sebenarnya ini masih sesuai dengan yang saya perlihatkan ini, dua keadaan yang berbeda gitu loh. Apa mungkin sesuatu yang berbeda Anda mencoba untuk lari keluar membahas konsep ketuhanan itu untuk menjelaskan keluar, sedangkan di intern agama Anda sendiri Anda bisa nilai sendiri sudah. Kira-kira para penonton penyimak video ini juga bisa menilai. Saya lanjut dulu dari Pak Albert ini ya. Ketika Yesus itu mati, siapa yang mengontrol dunia? Ada Bapa, ada Roh Kudus. Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang karena kasihnya kepada manusia berdosa, dia rela menyerahkan nyawanya. Konsep ini harus kita tangkap dulu untuk bisa menyerap bagaimana keberadaan Bapa, Putra atau Anak dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak melihat Trinitas ini sebagai konsep teologi orang Kristen, konsep Allahnya, maka yang terjadi seperti apa yang tadi dikatakan. Kamu berpikir Tuhan itu dilahirkan dan Tuhan itu mati. Tidak, Yesus itu adalah naturnya sebagai manusia dan naturnya adalah Tuhan. Tuhan itu saya kira mungkin seharusnya Anda sertakan dalil Pak Albert. Bicara suatu ajaran agama itu dalil dasarnya. Di mana dasarnya mengatakan bahwa Trinitas itu sejak ada ajaran Nabi Musa, kemudian ke Yahudi, turun ke bangsa Yahudi tersebut, diteruskan oleh Yesus itu sesuai ketuhanannya, konsepnya Trinitas. Nah itu yang saya pingin, dalilnya ini. Anda tidak tunjukkan dalil. Masih mending pendeta Henry ini dia di dalam Bible menunjukkan dalil-dalil konsep ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Itu artinya apabila dibanding dalam berbicara suatu konsep lebih bagus mending Pak Henry, mereka lebih menyertakan dalil. Ini saran saya Pak Albert, Anda apabila berbicara agama, dalilnya itu harus dikutip dulu. Tidak bisa cuman logika-logikaan, itu main logika-logikaan, argumen-argumenan doang. Itu kalau orang luar menilai ya kosong, jadinya tidak ada nilai apapun. Oke, lanjut dulu ya. Dia tidak bisa, kematian terus mengungkung dia dan dia bisa bangkit dari kematian. Karena dia manusia, maka dia juga bisa mengalami yang namanya kelaparan dan juga mengalami yang namanya kematian. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bahasan di dalam channel ini tentang kelaparannya Yesus. Ya, kita lanjutkan. Tuhan memberi rezeki. Nyatanya Tuhan mereka pernah kelaparan sampai-sampai harus menyumpahi pohon ara sampai pohon itu mati gara-gara disumpahi oleh Tuhannya sendiri. Yang bagian yang ini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Sekali lagi orang Muslim dengan sengaja menggiring opini yang keliru. Sekali lagi saya di dalam video ini berulang kali sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa Alkitab kita tidak bisa kamu pahami hanya dari segi satu ayat kamu comot-comot. Kamu harus melihat konteks keseluruhannya supaya bisa mendapatkan sebuah cerita yang utuh dan yang benar. Nah, sekarang kita buka sama-sama Markus 11 ayat 12. Di sana dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah tidak berdaun, ia mendekatinya.
untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Secara sekilas kita melihat bagian ini, kok Yesus emosional. Kok Yesus yang lapar ini akhirnya emosinya naik, akhirnya dia mengutuk pohon ara. Tidak, apa yang dia lakukan sekasat mata seperti dia emosional sekali. Tetapi pada waktu kita melihat bagian selanjutnya, kita makin jelas. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang zaman itu, atau secara khusus Markus memberikan tulisan ini kepada setiap kita untuk mengarahkan setiap pendengar dan pembacanya untuk melihat bahwa Yesus sebenarnya sedang menegur orang-orang Kristen yang dianggap sebagai seperti pohon ara yang harusnya di dalam kehidupannya dia mengalami buah. Pohon ara itu 1 tahun berbuah 2 kali. Nah, Oke, sebenarnya penekanan dari kami dari akun Islam ini artinya menunjukkan bahwa konsep ketuhanannya itu loh yang perlu pembuktian, baik dibuktikan dengan dalil, dengan dasar-dasar, maupun dengan bukti-bukti yang konkret, yang nyata gitu loh. Nah, sekarang yang jadi pertimbangan ini dari dua posisi ini, Pak Albert dan Pak Hendri ini kan dua keyakinan yang sebenarnya sama, tapi ternyata cara memahami dan menjalankannya itu berbeda. Satu ajaran yang sama tapi memahami konsep ketuhanannya yang berbeda. Nah, kalau Pak Albert saya nilai tadi hanya bermain logika-logikaan doang, tidak menampilkan dalil-dalil mengenai Tuhan itu gitu loh, mengenai konsep ketuhanan Trinitas itu diambil dari mana? Dari ya harus fair dong. Diambil dari Taurat atau dari ajaran Nabi Musa, karena Tuhannya pasti sama dong, karena Yesus kan menampilkan Tuhannya Nabi Musa. Nabi Musa itu Tuhannya siapa? YHWH. Mereka orang Yahudi memanggilnya Hasem. Nah, konsep Hasem ini tentunya harus diklaim dong apa ajarannya gitu loh. Ajaran Hasem ini apa bangsa Yahudi ini gitu loh. Apakah ajaran Yahudi ini Trinitas? Apakah tauhid, mengesahkan Tuhan? Nah, sekarang fakta yang terjadi sekarang dan sejak dari dulu, ajaran Yahudi, konsep ketuhanannya tidak ada berpengaruh, tidak ada bermasalah dengan ajaran Islam. Itu menandakan ajaran Tuhannya bangsa Yahudi itu sama dengan Islam. Karena dari dulu konsep ketuhanannya itu sama. Jadi orang yang mencoba untuk membeda-bedakan itu malah orang di luar dari bangsa Yahudi itu sendiri gitu loh. Makanya bangsa Yahudi sampai sekarang tidak menerima konsep ajaran agama Anda, Pak Albert. Trinitas dan kitab perjanjian baru Anda mereka tolak sampai sekarang. Nah, mengapa orang Yahudi tidak mempermasalahkan Tuhan dari orang Islam, tauhid? Padahal kan seharusnya mereka lebih menentang dong. Iya kan, lebih menentang dong. Ternyata enggak. Karena konsep ketuhanannya mereka sama, konsep ketuhanan yang bertauhid, Tuhan yang Maha Esa, yang dalam bentuk zat Tuhan itu sudah dibuktikan sendiri. Saya tampilkan pembahasan masalah zat agar tidak ada kesalahpahaman apakah benar Tuhannya bangsa Yahudi itu sama dengan orang Islam. Saya tampilkan di sini biar jelas. Oke, nah di sini saya tampilkan bahwa konsep dalil dalam Taurat, dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah terbuka fakta yang sebenarnya. Oke, dari sini saya tampilkan dari akun video saudara saya semuslim. Saya pinjam dulu sebentar videonya ya, sebentar Pak, membuka Islam ya. Ini untuk saya tampilkan untuk memperjelas kepada orang Pak Albert ini mengenai konsep ketuhanan yang sebenarnya. Ini oke, saya tampilkan. Sampai Nabi Abraham pun yang termasuk nabinya Kristen, karena ada muslim yang pernah bertanya kepada pendeta,
siapa saja nabi-nabi Kristen itu, ya termasuk Abraham itu. Masa nabi direndahkan, seorang pezina? Ke inti pembahasan, kalau Tuhannya Kristen itu kan roh, yang mau menyamakan Tuhannya Israel atau Yahudi. Apa benar kalau Tuhannya Yahudi itu juga roh? Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata ruah Elohim banyak disalahartikan oleh penerjemah Kristen yang diartikan bahwa maka roh Allah melayang-layang. Nah, disitulah dikatakan, nah itulah konsep Trinitas, itulah Yesus sudah ada di situ. Karena di situ ada rohnya, terus ada Tuhannya, baru ada firmannya. Padahal nggak begitu. Itu bukan rohnya Tuhan, anginnya. Ruah itu artinya angin. Coba dari keterangan Yahudi ini, kalau itu Nah, di sini kita sudah jelas ini dari pengakuan dari ajaran Yahudi sendiri bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan roh Allah itu benar enggak sesuai dengan bahasa aslinya. Mari kita simak bahasa aslinya. bukan roh, tetapi anginnya Allah melayang-layang itu. Dari sini sudah dipahami kalau Yahudi pun tidak mengatakan kalau Allah itu bukan roh, karena itu salah terjemahan. Coba dicek bahasa aslinya, itu dikatakan veruah atau wiruah. V itu tambahan yang artinya dan. Jadi veruah itu dan angin, bukan dan roh, bukan. Ini bisa dibuktikan kalau itu artinya angin dengan memakai ayat lain. Keluaran 10 ayat 19, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, dan seterusnya. Karena di situ sudah ada kata angin. Dalam bahasa aslinya, Weyahapok, Yahweh, Ruah, Yam, Hazak, Maut, dan seterusnya. Nah, dikatakan ruah yang artinya angin, tapi di sini hurufnya tidak ada tambahan huruf faf atau dan ya. Veruah yang artinya dan anginnya Allah melayang-layang. Kalau tadi ada tambahan faf yang artinya dan, kalau di sini hanya ruah. Nah, kata ruah di Kejadian 1 diartikan roh, di Keluaran 10 ayat 19 kata ruah diartikan angin. Jadi yang tepat terjemahannya yaitu di Keluaran 10 ayat 19 ini. Kemudian kalau ruah itu artinya angin, lalu roh itu bahasa Ibraninya apa? Bisa dicek di Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Ini contohnya ya, roh-roh peramal. Dari bahasa Ibraninya, roh-roh itu yaitu kata hayideonim. Di sini dalam bentuk jamak yaitu roh-roh. Kalau tunggalnya yaitu zideoni, itu artinya roh. Itu yang tunggal, karena di sini ada tambahan huruf depannya he dan akhiran mem sufit, ini artinya jamak. Jadi artinya roh-roh. Kalau tunggalnya yaitu zideoni yang artinya roh. Seperti kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Angles itu ada tambahan di belakang itu huruf S, jadi jamak. Ya seperti meja, jadi mejas. Kalau guru-guru ya teachers, begitu. Ada tambahan S, ada cesnya gitu loh. Seumpama lagi kalau rambut ya, rambut jadi rambutes, nah, seperti itulah misalnya itu. Ada tambahan S di belakangnya jadi jamak. Jadi di Kejadian 1 kata ruah angin, bukan roh. Kalau roh seharusnya pakai kata zideoni, bukan ruah. Salah terjemahan menjadi suatu keimanan kalau Allah itu adalah roh. Nah, seumpama pakai bahasa aslinya, yaitu yang artinya angin. Anginnya Allah, apakah Allah itu adalah angin? Bisa jadi
Kan ada Kristen yang bilang kalau selama di dunia Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, makanya Tuhan juga netek. Yang netei ibunya juga tahu kalau itu lagi netei Tuhan. Itu kata orang Kristen ya. Nah, berarti kalau anginnya Tuhan, nah Tuhan berarti ya keluar angin itu. Alias ngentut. Ini ayat-ayat ya sebanyak ini yang tidak mungkin kami terangkan semua. Ayat-ayat ini supaya cocok dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Allah itu roh. Dicoba cek satu lagi ya, yang urutan ketiga itu Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dicek pakai bahasa Ibraninya. Itu roh pakai kata apa? Di sini kami kan cuman menunjukkan terjemahan antar ayat. Jadi kami sarankan kepada saudara Kristen lebih baik bertanya langsung pada yang punya kitab, yaitu yang punya otoritas Torah ataupun Tanakh. Ya, ini kan hal yang bersangkutan dengan keimanan, dengan akidah. Jadi ya kami cuman memberi pemasukan, jangan dibuat sepele. Tapi kalau mau tetap kekeh, tetap keras hati, tetap keras kepala, kalau Allah itu roh, ya silakan pada menyembah roh. Yang penting Yahudi dengan Islam, Tuhannya bukan roh. Dan satu lagi, gak perlu lagi menyamakan Tuhannya Kristen itu sama dengan Hashim atau Yud-He-Wah-He, karena Hashim bukan roh. Kesimpulannya, kalau Allah itu roh, itu berarti buatan Kristen sendiri. Begitu. Sudah keluar dari jalur Tuhannya Abraham, karena Tuhannya Abraham itu bukan roh. Satu, Kristen itu penyembah firman, karena firman jadi manusia, tidak menyembah yang memiliki firman. Kedua, Kristen itu menyembah roh, bukan yang menciptakan roh. Dan yang ketiga, Kristen itu menyembah manusia, bukan menyembah yang menciptakan manusia. Yesus naik ke surga beserta tubuhnya, beserta raga manusianya, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yang di sebelah kiri tidak tahu itu siapa, karena yang dibilang Kristen itu adalah Yesus itu Allah itu sendiri. Fix Tuhannya Kristen itu bertubuh manusia. Begitu kok mau menyamakan dengan Yud-He-Wah-He atau Hashim. Ya Yahudi nggak terima lah, masa Tuhan kok laki-laki. Aduh. Ya, semoga saja pada sadar. Oke, di sini tadi kita sudah simak ya dari beberapa akun saudara saya membuka Islam. Saya pinjam dulu tadi membuka Islam, ya jangan sampai kena copyright lah. Oke, di sini saya sudahin dulu ya untuk membahas mengenai dengan Pak Albert ini. Saran saya semoga saja ini menjadi renungan kepada siapa saja yang mendengar, bahwa kebenaran itu sebenarnya kalau mau tahu yang sebenarnya, Anda harus menelusuri ke bahasa aslinya, ke bahasa kitab itu berasal dari mana dan apa yang terjadi sebenarnya di kitab itu gitu loh. Dan lihat bahasa asli kitab itu, jangan mau belajar hanya terjemahan gitu loh. Bahasa aslinya kitab tersebut apa? Ya lihatlah Ibrani, ya kan? Lihat bahasa itu Aramain, bahasa Yunani, belajar itu dulu. Nah baru setelah itu baru Anda kembangkan. Kalau yang hal-hal yang cabang ya terserah Anda lah, mau belajar di kitab
terjemahan itu tidak masalah. Ini kan dasar pokok dari konsep ketuhanan yang kita yakini selama ini. Makanya jangan heran orang banyak sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya orang-orang yang di bawah jalur keilmuannya, tetapi yang menengah ke atas kepintarannya, EQ-nya di atas rata-rata. Itu banyak pindah memeluk agama Islam karena dia sudah tahu dan mempelajari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan ternyata terjemahan dari bahasa Yunani dan Ibrani, silakan Anda cari bahasa Ibrani dan Yunani yang asli dari kitab suci Anda itu. Nah, kemudian Anda gali di dalamnya itu. Nah, insya Allah Anda akan pasti menemukan kebenaran yang sebenarnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.